Penggunaan antibiotik yang sembarangan dapat mengakibatkan resistensi antibiotik. Kondisi yang berbahaya, sehingga perlu mendapat perhatian. Halo, selamat datang di podcastnya Dokter Gigi Gaul. Episode kali ini akan membahas mengenai resistensi antibiotik, yang sering diistilahkan juga dengan silent pandemic. Antibiotik adalah obat yang diciptakan untuk mengobati penyakit akibat infeksi bakteri. Sejak awal penemuannya oleh Sir Alexander Fleming, antibiotik telah menyelamatkan banyak nyawa. Terobosan besar dalam dunia kesehatan ini membuka jalan terhadap temuan antibiotik lainnya. Istilah antibiotik pertama kali dipakai oleh Waxman di tahun 1924, yang mengandung pengertian suatu zat yang bersifat menghambat, atau menghancurkan, atau membunuh kehidupan organisme. Antibiotik dihasilkan oleh mikroorganisme, golongan bakteri dan jamur, yang dalam konsentrasi rendah dapat menghambat, atau membunuh mikroorganisme lainnya. Antibiotik terus dikembangkan menjadi berbagai jenis dan semakin spesifik terhadap beragam golongan bakteri. Namun, dalam perkembangannya tersebut, timbul masalah baru yang cukup serius, yaitu resistensi antibiotik. Apa itu resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik adalah kemampuan bakteri untuk bertahan dari efek antibiotik. Bakteri yang seharusnya mati, justru bertambah banyak. Sebenarnya hal ini tidak terlalu mengejutkan, karena penemu antibiotik pun dari awal sudah memprediksinya. Meskipun, kondisi ini tentunya perlu mendapatkan penanganan yang serius. Sebab jika dibiarkan, banyak penyakit yang tidak sembuh dengan pengobatan antibiotik. Resistensi antibiotik patut dicurigai, ketika terdapat pasien yang mendapatkan antibiotik sesuai dengan jenis infeksinya, tidak menunjukkan perbaikan. Kondisi ini dapat diperiksa dengan pemeriksaan kultur. Apa penyebab resistensi antibiotik? Pandangan masyarakat bahwa antibiotik adalah obat yang superior membuat pembelian dan konsumsi antibiotik semakin tidak terkendali. Banyak oknum tidak bertanggung jawab menjual antibiotik secara bebas. Oleh karena itu, akses dapat dengan mudah didapat masyarakat terhadap obat yang seharusnya hanya diperoleh dengan resep ini. Akibatnya timbul kondisi resistensi antibiotik. Lalu, bagaimana resistensi antibiotik dapat terjadi? Berikut beberapa penyebabnya. Penggunaan antibiotik secara berlebihan atau overuse, maupun penggunaan yang tidak tepat atau misuse. Salah satu penyebab resistensi antibiotik adalah konsumsi antibiotik sembarangan dengan dosis yang tidak sesuai. Saat Anda konsumsi antibiotik tanpa resep, bakteri yang sensitif, serta bakteri yang memang secara normal ada dalam tubuh atau flora normal, akan terbunuh. Sementara, bakteri yang resisten akan terus bertambah banyak jumlahnya. Bakteri yang kebal ini, juga akan mengalami perubahan struktur genetik, untuk menghadapi antibiotik berikutnya. Akibatnya, bakteri tersebut akan semakin kuat dan kebal. Penggunaan antibiotik dengan durasi yang tidak tepat. Selain penggunaan yang asal-asalan, konsumsi antibiotik dengan durasi yang tidak tepat pun, akan menjadi penyebab resistensi antibiotik. Agar bakteri dalam tubuh hilang dari dalam tubuh, antibiotik memerlukan waktu hingga beberapa saat untuk bekerja. Namun, tidak jarang pasien menghentikan konsumsi antibiotik sebelum habis. Alasannya, beberapa dari mereka telah merasa baikan dalam waktu singkat. Padahal, tindakan ini dapat menyebabkan bakteri kebal terhadap antibiotik. Penggunaan antibiotik pada hewan-hewan ternak. Dalam sektor peternakan dan produksi makanan, antibiotik telah dipakai secara luas terhadap hewan ternak. Awalnya hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi dan penyebaran infeksi pada hewan ternak. Namun, rupanya hal ini justru memberikan efek bumerang. Penggunaan antibiotik pada hewan ternak dapat menjadi salah satu penyebab Anda resisten antibiotik. Hal ini dikarenakan kuman yang kebal terhadap antibiotik pada akhirnya tetap bertahan dalam daging hewan tersebut, yang kemudian diteruskan ke tubuh manusia saat mengonsumsinya. Tak hanya dagingnya saja, feses hewan ternak tersebut pun menyimpan bakteri kebal antibiotik. Saat feses digunakan sebagai pupuk penyubur tanah, secara tidak langsung itu akan memengaruhi tanaman yang tumbuh di atasnya. Penularan melalui manusia. Selain beberapa penyebab resistensi antibiotik di atas, salah satu penyebab lain adalah penularan lewat manusia. Hal ini dapat terjadi apabila terdapat kuman yang kebal terhadap antibiotik di dalam tubuh seseorang.
Apabila orang tersebut tengah berbicara, bersalaman, bersin, ataupun batuk, maka kuman yang kebal terhadap antibiotik pun berpotensi ikut berpindah. Dampak dari resistensi antibiotik memang cukup mengkhawatirkan. Resistensi antibiotik ini disebut sebagai masalah kesehatan global, termasuk di Indonesia. Tidak seperti obat lain, penggunaan antibiotik memiliki konsekuensi yang lebih luas. Ketika seseorang menyalahgunakan antibiotik, hal tersebut turut membantu terciptanya kuman yang kebal, dengan kemungkinan menyebabkan infeksi baru dan sulit diobati baik pada diri sendiri maupun orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, bijaklah dalam mengonsumsi antibiotik demi melindungi kesehatan pribadi, keluarga, dan komunitas di sekitar. Salam hangat.